kedua, an-naru itu artinya api. Kepada mereka diperlihatkan api. Nah, kan baru kita, oh api. Nah, nanti api luas lagi ya. Pada pagi dan petang. Ayo, pagi ibu-ibu kebanyakan masak, makanya diperlihatkan api. Ayo, kan gak ekstrim. Kalau kalimat neraka nanti mindset, padahal kita memindsetkan, mengimajinasikan ruang itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau makna yang kedua lapis adalah kepada mereka diperlihatkan api pada pagi dan petang. Nah, petang itu sore, berarti pagi-pagi ibu-ibu atau ada sebagian bapak-bapak masak, bikin kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam takdim kepada bapak-bapak pemilik channel Janggiri Channel yang kita lihat videonya tadi di depan. Saya sudah melihat beberapa video dari channel tersebut. Bisa saya duga bahwa bapak-bapak ini ingin menjelaskan Islam dari sudut pandang yang lain. Ya mungkin bisa kita bahasakan sudut pandang tasawuf lah begitu. Tapi penjelasan dari Janggiri Channel itu sepertinya masih terpengaruh oleh Islam kejawen, sehingga maknanya itu jauh sekali. Kalau kita tidak mau mengatakan sesat, ya paling tidak penjelasannya itu berbahaya lah begitu. Kenapa saya katakan berbahaya? Pertama, beliau ini sering mengutip ayat, sering mengutip hadis, tapi penjelasannya sesuai akal pikirnya sendiri. Bisa saya katakan beliau ini hanya cocok logi seperti itu. Yang kedua, beliau itu sering menjelaskan ayat Al-Quran, hadis, mulai dari awal video sampai akhir video tanpa menyebutkan satupun referensi. Bahkan pendapat ulama pun itu tidak dicantumkan oleh beliau. Jadi memang akal-akalan atau cocok logi dari beliau sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulannya itu seringkali menafikan prinsip-prinsip yang sifatnya fundamental dalam Islam. Salah satu bukti kengawuran Bapak Janggiri Channel ini ya, bisa kita perhatikan pada video awal tadi. Supaya tidak terkesan ekstrim, ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya oleh beliau dimaknai begini: ditampakkanlah kepada mereka api pada pagi dan petang. Maksudnya adalah orang-orang itu kalau pagi itu ada yang ditampakkan api, yaitu orang yang sedang masak atau bapak-bapak yang bikin kopi. Ini kalau kita lihat penjelasan ulama, baik itu tafsir diroyah atau tafsir riwayat, itu tidak ada satupun ulama yang memaknai demikian. Ini kan cocok logi dari beliau sendiri tanpa referensi apapun gitu loh. Sebagai contoh, misal kita buka tafsir At-Tabari, ini termasuk tafsir yang paling tertua lah, rekan begitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Yaqulu ta'ala dzikruhu mubayyinan an su'il 'adzabil ladzi halla biha ulail ashqiya min qaumi fir'aun. Allah Ta'ala menjelaskan tentang makna dari su'al adzab ini karena ayat sebelumnya ini menyinggung ada bahasa dalam Al-Quran itu su'al adzab yang ditimpakan kepada kaum Fir'aun. Dzalikal ladzi haqa bihim min su'i adzabillahi an-naru yu'raduna 'alaiha. Apa su'al adzab itu bentuknya? Innahum lamma halaku wa gharaqahumullahu ju'ilat arwahuhum fi atrafi tayrin sawadin fahiya tu'radu 'alan nar kulla yaumin marrataini ghuduwa wa 'ashiyya ila an taqumas sa'ah. Maksudnya apa? Jadi Fir'aun dan para kaumnya ketika mereka itu tenggelam dan mati, arwah mereka itu diletakkan di paruhnya burung yang berwarna hitam. Kemudian arwah tersebut diperlihatkan ke neraka setiap pagi dan petang. Intinya arwah tersebut itu ditampakkan gitu loh. Ini loh neraka begitu. Sehingga makna dari an-naru ini ya memang maknanya neraka, bukan dimaknai api. Apalagi maknanya ditampakkan api maksudnya adalah ketika masak atau ketika buat kopi di pagi hari dan di sore hari. Ini kan jauh sekali maknanya seperti ini. Oleh karena itu, kenapa saya katakan berbahaya? Karena
apa yang disampaikan oleh Pak Janggiri Channel ini sama sekali tidak berdasar. Kita lihat di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran milik Menak Koton ya. Beliau itu membuat sub pembahasan hukmut tafsir birro'i, hukumnya menafsirkan Al-Quran berdasarkan akal pikirnya sendiri. Kita baca, wa tafsirul Qur'ani bimujarradir ra'i wal ijtihadi min ghairi aslin haramun la yajuzu ta'atihi. Jadi menafsirkan, memaknai Al-Quran berdasarkan murni dari akal dan ijtihad tanpa adanya dasar, dalil, itu hukumnya haram dan tidak boleh kita lakukan. Berdasarkan ayat apa? Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya kita tidak boleh memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sekehendak kita sendiri tanpa adanya dalil. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Seseorang yang memaknai Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran murni dengan akal pikirannya atau dengan sesuatu yang dia tidak ketahui, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka sama saja ia telah mempersiapkan kursi di neraka. Jadi berbicara tentang Al-Quran itu hal yang cukup serius teman-teman ya. Kalau tidak ahli ya bahaya begitu loh. Bahkan bukan hanya ayat tadi yang diselewengkan oleh Bapak Janggiri Channel, banyak di video-videonya yang mengutip ayat Al-Quran namun pembahasannya jauh dari isinya. Terakhir, ini masih dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Beliau itu mengutip perkataan Ibnul Qayyim ya. Qala Ibnul Qayyim wa tafsirun nasi yaduru ala salasati usulin. Tafsir ya itu berputar pada 3 usul. Tafsirun ala lafzi, yaitu penafsiran berdasarkan lafaz, wa huwa alladzi yanhu ilaihil mutaakhirun. Ini adalah tafsir yang sering dicontohkan atau dilakukan oleh ulama-ulama mutaakhir. Wa tafsirun al makna, kemudian tafsir atau penjelasan berdasarkan makna. Wa huwa alladzi yadhkuruhu salaf, dan ini yang sering diutarakan, sering dicontoh-contohkan oleh ulama salaf. Wa tafsirun alal isyarah, dan penjelasan berdasarkan isyarat yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Kalau kita mau mengatakan ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Janggiri Channel ini menurut saya nggak masuk sama sekali dalam ketiga-tiganya ini. Kalaupun kita mau memaksakan diri memasukkan tafsir dari Pak Janggiri Channel ini ya, anggap saja ini masuk dalam kategori tafsir bil isyarah lah begitu. Wa hadza la ba'sa bihi. Lah ketiga tafsir ini legal hukumnya asalkan memenuhi 4 syarat. Itu yang sudah saya kotak 4 itu ya. 1. Ala yunaqidu maknal ayat. Tafsirnya tidak bertentangan atau tidak kontradiktif dengan makna ayat. Yang kedua, wa ayakuna maknan sohihan fi nafsihi. Maknanya memang soheh, benerlah begitu. Yang ketiga, wa ayakuna fil lafzi is'arun bihi. Memang makna ini sudah terindikasi dari lafadz ayatnya. Yang keempat, wa ayakuna bainahu wa baina maknal ayat irtibatun wa talazumun. Ada keterikatan, ada ketalazuman antara tafsir dan makna ayatnya. Fa idza ijtama'at hadhil umurul arba'atu kana istimbaton hasanan. Maka tafsir ketika sudah memenuhi 4 syarat ini, reken sudah mendapatkan legalitas, bolehlah begitu. Kalau yang disampaikan oleh Bapak Janggiri Channel, mohon maaf, ini sama sekali tidak memenuhi keempat syarat ini, sehingga bisa dikatakan itu ilegal lah, misalnya gitu, tafsir yang ilegal begitu. Bahkan maknanya jauh sekali dari apa yang dikehendaki ayat. Ya, kita harus berhati-hati teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.